Hei teman-teman, aku kasih tahu ya. Ninit itu baru aja ditanyain sama salah satu temannya Ninit. Dia teman baikku sih. Dia tanya gini, "Hei Nit, bagaimana jadi anak Tuhan yang gak biasa-biasa aja?" Madek rasanya. Dadanya ini tuh rasanya langsung kiung. Apa bisa ya aku jawab ya? Kan itu bukan hal yang mudah untuk dijawab. Madeknya lagi, apakah aku sudah jadi anak Tuhan yang baik dan luar biasa? Teman-teman, waktu dapat pertanyaan itu, yang terbayang di kepala Ninit seolah-olah Tuhan itu bertanya loh. Aku kan jadi salah tingkah. Nah, kalau kalian gimana teman-teman? Apa kalian sudah jadi anak Tuhan yang excellent? Sudah jadi anak Tuhan yang luar biasa bagus dan hebat? Yuk, coba kita ingat-ingat deh, apa aja yang sudah kita lakukan atau tindakan kita yang menunjukkan bahwa kita itu anak Tuhan yang excellent. Ayo ingat-ingat. Apa ya? Susah. Mengingat-ingat. Sampai salah aku ngomong. Mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan menjadi anak Tuhan yang excellent. Susah teman-teman. Atau jangan-jangan kita ini cuma anak Tuhan yang biasa-biasa aja, yang tidak excellent, yang tidak luar biasa. Apa ya yang harus aku lakukan sekarang supaya aku bisa menjawab pertanyaan temanku dan aku sendiri bisa melihat siapa diriku, apakah aku anak Tuhan yang excellent atau tidak? Tanya siapa ya? Sebentar. Tanya siapa? Iya, aku akan telepon Om Jojo untuk menanyakan hal ini. Aku telepon dulu ya. Kok suaranya doting blenting? Loh, kok gitu? Doting. Halo Om. Om, lagi sibuk nggak? Tumben. Tanya Om lagi sibuk apa enggak? Ada apa ini? Om, aku mau tanya Om. Tanya apa? Gini, aku itu kemarin kan ditanya sama temenku dan pertanyaannya itu bikin aku gelisah, galau, tidak jelas. Jadi dia tanya bagaimana menjadi anak Tuhan yang gak biasa-biasa aja. Maksudnya jadi anak Tuhan yang excellent gitu Om, yang luar biasa bagus, yang hebat. Dan aku tuh sudah mumet mikir ini Om, mumet.
Apa yang harus aku lakukan untuk menjadi anak Tuhan yang excellent, well good, dan yang bagus gitu. Tapi aku kok nggak nemu, aku tidak menemukan jawabannya. Wah. Jangan-jangan Ninit belum bisa nih jadi anak Tuhan yang luar biasa. Ya enggak lah, masa aku biasa-biasa aja. Tapi iya juga sih, aku juga belum merasa excellent sih Om. Tapi aku nggak mau kalau jadi anak yang biasa-biasa aja. Dan itu susah Om. Iya, memang tidak mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan loh. Ada contoh di Alkitab tentang orang yang excellent, yang luar biasa. Om, siapa dia Om? Siapa? Aku mau tahu siapa dia Om. Siapa itu? Sudah siap belum nih? Mau belajar bagaimana jadi anak Tuhan yang nggak biasa-biasa aja? Siap. Oke, Nit. Ya? Ninit. Di Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21 ya, kita mau belajar dari seorang yang luar biasa, yang excellent, yaitu Daniel. Coba kita baca di Daniel 1 ayat 1 hingga 21. Kerajaan Yehuda dikalahkan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Beberapa orang muda Yahudi yang berkualitas, yaitu tidak ada celah, perawakannya baik, pandai, berhikmat, berilmu, pengetahuannya banyak, dibawa ke Babel untuk bekerja di istana Babel. Mereka diajarkan bahasa dan tulisan Kasdim yang dipakai di Babel. Di antara orang-orang muda itu ada Daniel, Hanaya, Misael, dan Hasaria. Mereka orang-orang muda yang luar biasa. Tuhan menyayangi mereka. Mereka mengasihi Tuhan sehingga Tuhan menyatakan kemurahannya kepada mereka. Raja mendapati kebijaksanaan dan pengertian mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan ahli jampi di seluruh Babel. Orang-orang dapat melihat bahwa Tuhan, Allah yang disembah Daniel dan teman-temannya itu adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Allah yang memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Nah, hari ini kita belajar tentang Daniel lebih dahulu ya. Seiring berjalannya waktu, raja berganti dengan raja selanjutnya. Nah, tahukah kalian, Daniel ini dipakai oleh 4 raja loh. Hebat bukan? Siapa saja raja-raja yang dilayani Daniel? 1. Nebukadnezar. 2. Raja Belsasar, anaknya Raja Nebukadnezar. 3. Raja Darius. Dan yang terakhir, keempat, Raja Kores. Jadi setiap kali seorang raja baru naik tahta, selalu Daniel yang dicari karena dianggap istimewa. Mengapa Daniel bisa jadi orang yang excellent, orang yang hebat? Jawabannya adalah karena Daniel hidupnya menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan berkenan. Mau tahu bagaimana Daniel itu menyenangkan hati Tuhan? Dengerin ya.
Daniel di gua singa. Singa terdapat dalam kitab Daniel pasal ke-6 ayat 1 sampai 29. Pada waktu itu Raja Darius yang berkuasa, dia mengangkat 3 pejabat tinggi yang mengawasi 120 gubernur. Salah satunya Daniel. Pekerjaan Daniel ini sangat luar biasa, melebihi teman-temannya. Karena itu Raja Darius bermaksud mengangkat Daniel menjadi orang nomor 1 di antara yang lain, menjadi orang kepercayaan raja. Oleh karena itu teman-temannya iri hati dan berusaha mencegah dengan cara yang sangat-sangat licik. Mereka mencari-cari kesalahan Daniel dalam pemerintahan, namun tidak mendapatinya. Karena Daniel itu setia dan tidak didapati kelalaian atau kesalahannya. Mereka berunding dan berkata, kita sudah mencari-cari kesalahan Daniel ini, tapi tidak ketemu. Terus bagaimana dong cara kita menjatuhkan dia? Kata yang lain, iya, dia orangnya tanggung jawab. Pekerjaannya beres semua. Kita gak bisa loh menemukan kesalahannya. Sebel sekali. Tiba-tiba salah seorang berkata demikian. Kita memang tidak bisa menemukan kesalahannya dalam pekerjaan-pekerjaannya dia. Tapi kita bisa pikirkan cara untuk menjatuhkan dia. Menjatuhkan dia, iya, menjatuhkan dia. Bagaimana caranya? Hanya satu caranya. Kita bisa buat dia menjadi salah karena Daniel beribadah kepada Allahnya. Wah, jahat banget ya teman-teman Daniel ini. Kemudian mereka segera menghadap raja dan mengutarakan cara yang licik untuk menjatuhkan Daniel. Ya Raja Darius, kami telah mufakat supaya dikeluarkan sebuah peraturan raja yang tidak bisa dicabut, yang isinya barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja Darius merasa tersanjung dan menyetujui membuat undang-undang tentang peraturan larangan tersebut. Nih, kalian harus tahu ya teman-teman, Daniel itu terbiasa 3 kali dalam sehari beribadah kepada Tuhannya, kepada Allahnya, di loteng yang jendelanya terbuka ke arah Yerusalem. Ketika Daniel mendengar peraturan larangan tersebut, apakah Daniel berhenti beribadah? Ternyata tidak. Daniel tidak takut. Dia tetap beribadah kepada Tuhan 3 kali sehari seperti biasa. Berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Wah, teman-teman yang jahat itu senang sekali. Dan segera saja Daniel ditangkap. Mereka menghadap raja. Ini tuanku, Daniel ini tidak taat peraturan yang tuanku buat. Dia berdoa kepada Allahnya. Dia harus dihukum. Masukkan dia ke kandang singa, tuanku. Raja tahu
bahwa mereka sengaja membuat jebakan untuk Daniel. Namun raja tidak bisa berbuat apa-apa karena peraturan undang-undang yang sudah dibuatnya sendiri. Dimasukkanlah Daniel ke kandang singa. Raja menjadi sedih dan khawatir. Kata raja kepada Daniel, semoga Allahmu yang kau sembah dengan setia itu menyelamatkan engkau. Nah, setelah itu sebuah batu besar diletakkan pada mulut gua, dan raja mencap batu itu dengan cap kerajaan dan cap para pembesar, sehingga tak seorang pun dapat membebaskan Daniel dari singa-singa itu. Kemudian pulanglah raja ke istana. Ia tidak mau makan ataupun dihibur, dan semalam-malaman itu ia tidak bisa tidur. Pada waktu subuh, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sesampainya di sana, berserulah ia dengan suara cemas, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan setia itu telah sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Hiduplah Tuanku untuk selama-lamanya. Allah hamba telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak memakan hamba. Allah menyelamatkan hamba, sebab ia tahu bahwa hamba tidak berbuat kesalahan terhadapnya dan terhadap Tuanku. Bukan main senang hati raja, dan ia memerintahkan supaya Daniel dikeluarkan dari gua itu. Setelah perintah itu dilaksanakan, ternyata bahwa tidak terdapat luka sedikit pun pada Daniel, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian raja memerintahkan orang supaya menangkap orang-orang yang telah mengadukan Daniel. Lalu mereka bersama-sama dengan anak-anak, istri-istri mereka dilemparkan ke dalam gua singa itu. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu lalu menerkam mereka. Setelah itu, Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa di seluruh dunia. Salam sejahtera. Aku perintahkan kepada semua orang yang berada di wilayah kerajaanku supaya takut dan hormat kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Ia adalah Allah yang hidup selama-lamanya, sampai akhir zaman ia memerintah. Kerajaannya tak mungkin binasa, kekuasaannya tak ada habisnya. Ia menyelamatkan dan membebaskan, melakukan mujizat dan keajaiban di langit maupun di bumi. Daniel telah diselamatkannya dari terkaman singa-singa. Demikianlah Daniel tetap berkedudukan tinggi selama pemerintahan Daria. Demikianlah Daniel tetap berkedudukan tinggi selama pemerintahan Darius dan pemerintahan Kores, orang Persia itu. Luar biasa bukan Daniel ini? Iya. Nah, Nit, tadi kamu kan bertanya bagaimana jadi anak yang tidak biasa-biasa aja, tapi yang excellent kan, yang keren luar biasa gitu kan? Iya, aku tanya itu, Om. Nah, Ninit harus belajar seperti Daniel. Daniel itu excellent karena ia menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Daniel menyenangkan hati Tuhan? 1. Daniel
beribadah kepada Tuhan dengan rajin dan setia. 3 kali sehari dia beribadah kepada Tuhan Allahnya. 2, Daniel lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Ketika ada larangan untuk beribadah kepada Tuhan, dia tetap beribadah walaupun resikonya dia dihukum. 3, Daniel memuliakan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia setia, jujur, dan bertanggung jawab dalam semua pekerjaannya. Nah, kalau Ninit dan teman-teman di rumah mau menyenangkan hati Tuhan, kalian juga harus seperti Daniel. 1, rajin dan setia beribadah kepada Tuhan. Rajin berdoa, menyanyi memuji Tuhan, dan rajin baca Alkitab. 2, jadilah anak yang takut akan Tuhan. Maksud takut di sini bukannya takut terus sembunyi loh ya. Bukan seperti itu. Takut akan Tuhan itu mengasihi dan menghormati Tuhan. Begitu. 3, kalian harus jadi anak yang setia, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan kepada kalian. Entah itu PR, belajar, membantu orang tua, atau yang lainnya. Wah, iya. Gitu ya caranya supaya aku bisa menyenangkan hati Tuhan? Aku mengerti sekarang, Om. Dan aku mau terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Dan satu lagi, aku juga mau berbuat baik kepada teman-teman di sekitarku. Mama pernah bilang, menyenangkan hati Tuhan itu juga dengan cara membantu orang sekitar kita. Katanya kalau aku baik hati kepada teman-teman, aku menolong, aku membantu, itu juga menyenangkan hati Tuhan, Om. Gitu kan, Om? Betul, Ninit, betul sekali. Tetapi kalian butuh Roh Kudus. Ingat ya, kalian butuh Roh Kudus supaya mampu menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan membuat kalian sanggup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kalian akan sanggup menjadi anak-anak yang excellent, anak-anak yang luar biasa hebat. Asik. Iya. Aku juga perlu Roh Kudus. Nah, sekarang ada ayat hafalan yang bagus sekali nih. Oh, oke. Di mana, Om? Kolose 1 ayat 10. Hiduplah menurut kemauan Tuhan dan selalu menyenangkan hatinya, sehingga kita dapat menghasilkan hal-hal yang baik. Oke, siap, Om, siap. Om, aku mau baca bareng teman-teman yang ada di rumah ya. Boleh. Tunggu sebentar. Teman-teman, yuk kita baca ayat hafalan yang keren ini supaya kita terus menyenangkan hati Tuhan. Kolose 1 ayat 10. Hiduplah menurut kemauan Tuhan dan selalu menyenangkan hatinya, sehingga kita dapat menghasilkan hal-hal yang baik. Om, Ya. makasih ya sudah ngajari aku dan memberi jawaban yang paling well good untuk menjawab pertanyaan temannya Ninit, bagaimana menjadi anak yang excellent, anak Tuhan yang excellent.
Om, sekarang aku berdoa ya sama teman-teman. Om juga berdoa supaya kita didengar sama Tuhan, keinginan kita dan kerinduan kita. Oke, mari teman-teman, yuk kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar bagaimana Daniel menyenangkan hati-Mu. Kami juga mau belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami mampu menyenangkan hati-Mu dan menjadi anak-anak yang excellent dan luar biasa karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Om, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Apa yang sudah Om sampaikan ini, Ninit percaya teman-teman yang ada di rumah juga semakin mengerti bagaimana menjadi anak Tuhan yang excellent. Iya. Om, thank you ya. Iya, sama-sama Ninit. Ya Om, aku tuh mau ngomong sebenarnya sama Om ini. Ada satu hal lagi yang penting sekali. Apa? Om, kapan traktir aku bakso yang di depan rumah? Oh alah. Itu kan aku suka. Baksonya di dalamnya ada keju, ada dagingnya, ada daging sapi, ada itu. Tapi kamu jangan banyak-banyak makan bakso. Nanti kamu kayak bakso. Aku kan sudah hampir Om kayak bakso. Ya, pokoknya aku bisa kalau main ke sana aku ditraktir. Besok saya makan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni.